Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, pejuang sembuh GERD dan anxiety. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Doa yang terbaik dari saya buat teman-teman adalah teman-teman pada saat ini bisa melupakan sensasi, bisa melupakan segala rasa sakit yang terjadi pada diri teman-teman. Ya, kemudian teman-teman juga sudah bisa melupakan apapun yang dirasakan sensasinya pada saat ini dan sudah tidak ada lagi pokoknya perasaan-perasaan ataupun prasangka-prasangka buruk terhadap diri teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ya mohon maaf saya sebelumnya karena memang beberapa hari ini tidak bisa memberikan materi ataupun memberikan pengalaman saya terkait psikosomatis GERD dan anxiety karena ya teman-teman yang namanya kita kerja ya pasti ada waktu yang sangat terpakai banyak gitu kan oleh pekerjaan itu gitu kan. Nah, terus juga kan saya kadang teman-teman pulang malam gitu kan. Kadang jam 3 malam, kadang jam 4 malam, pokoknya aduh. Jadi nggak keburu buat bikin video itu gitu kan. Nah, kalau misalkan gini ya teman-teman, sebetulnya saya ingin ngebahas ini biar teman-teman tidak salah sangka dengan saya gitu kan. Ataupun tidak jadi nganggap gini, takutnya gitu kan teman-teman, saya itu sudah sembuh apa belum gitu kan. Itu pertanyaannya kan yang masuk ke WA saya ataupun ke kolom komentar saya. Banyak yang bertanya, "Bang, sebetulnya udah sembuh belum?" katanya. "Udah bisa kesana kesini, udah bisa makan enak, udah bisa tidur nyenyak." Nah, itu pertanyaan yang memang sangat banyak yang ditanyakan pada diri saya, yang sebetulnya saya bingung menjawabnya. Ya, bagaimanapun ya kita selaku penderita kecemasan, selaku penderita psikosomatis, tahu rasanya seperti apa gitu kan. Tahu bagaimana perjuangan ini untuk menuju nyaman pun ya sangat sulit gitu kan, ataupun sangat perlu waktu sekali. Nah, pertanyaan itu mau saya jawab, tapi nggak apa-apa gitu kan. Mending kita ngobrol secara biasa aja gitu kan. Karena saya yakin teman-teman pun butuh yang namanya jawaban itu dari saya gitu kan. Yang pertama teman-teman, kenapa saya bisa kesana kesini, bisa makan enak, bisa tidurnya dan sebagainya. Jadi teman-teman gini ya, sebetulnya sudah dibahas di dalam video sebelumnya. Kalau saya dibilang sembuh ya teman-teman, jujur saya masih berpantangan pada makanan. Tapi gini, kalau misalkan kita berpantangan memang tidak selalu terjadi pada penderita psikosomatis, tapi saya memang ada beberapa pantangan yang saya jauhi dari dulu sebelum saya sakit seperti ini pun saya pantangan gitu. Itu masalah pantangan ya. Jadi ada beberapa pantangan yang saya jauhi. Contoh ya. Contoh adalah es. Itu es adalah nomor satu dari dulu sampai sekarang itu saya kurang begitu suka dengan es gitu kan. Entah kenapa gitu kalau misalkan saya minum es dari dulu sampai sekarang itu selalu tidak nyaman dengan perut saya. Jadi sebelum saya terkena penyakit ini pun saya udah merasakan tidak nyaman kalau saya minum es gitu kan. Nah itu kalau untuk masalah pantangan. Kemudian pantangan yang banyak juga sih tidak bisa sebutkan, tapi rentetannya adalah kayak semacam bersantan gitu kan. Tapi sesekali kadang-kadang ya saya makan gitu kan. Saya juga suka mengkonsumsi tapi nggak bereaksi apa-apa, cuma tidak saya seringkan saja kalau untuk makanan santan itu. Nah itu terkait makanan ya. Kemudian untuk terkait kegiatan, kalau saya rasa semuanya saya jalani gitu kan. Apalagi nanti kan tanggal 20 teman-teman saya mau ke Subang gitu kan. Tanggal 20 bulan ini. Siapa nih yang orang Subang? Nanti saya akan ke Subang ya tanggal 20 insya Allah gitu kan. Tujuannya itu ke Castello sama ke Sariater gitu kan. Nah itu. Jadi kalau untuk masalah kegiatan saya terus teman-teman ya nggak mengenal istilahnya sakit dan sebagainya. Nah pertanyaannya, Bang, masih ada sensasi yang dirasakan? Nah ini ya, ini pertanyaan yang memang agak menjebak buat saya. Kenapa agak menjebak? Sebetulnya teman-teman kalau saya ngomong secara apa ya, secara langsung gitu kan, saya itu kadang-kadang teman-teman ya ada sensasi, jujur aja ada, cuma saya udah menganggap itu sesuatu yang biasa gitu kan. Contoh kecil, ini pinggang ya, saya di video manapun saya ngebahas tentang pinggang. Jadi pinggang saya itu di bagian ini nih, itu sakit banget gitu kan. Sampai sekarang saya seminggu ini sakit gitu kan. Pinggang, kemudian sering ya dari punggung sini gitu kan ke sini.
itu sakit saya. Nggak tahu kenapa sebabnya saya juga merasakan itu gitu kan. Ya berarti kan itu saya masih ada gitu kan. Ya kalau untuk masalah sensasi. Kalau masih kalau kelingan, ya, kelingan. Saya masih ada tidak kelingan? Ada. Jujur ada teman-teman. Kadang saya aja teman-teman kalau misalkan mau sholat nih, mau sholat, kemudian saya tuh harus betul-betul konsentrasi untuk memberdirikan saya gitu kan. Harus bener-bener konsentrasi saya mau berdiri. Jadi kadang-kadang kita suka gini gitu ya, atau kayak goyang gitu. Nah itu saya sering ngalamin sampai sekarang gitu, ngilang-ngilang. Nah kemudian saya tuh sering kayak ketarik ke belakang, kayak jatuh gitu, gitu. Itu kan bikin kaget juga. Nah banyak juga masih sensasi, cuma saya nggak nganggap itu sensasi, udahlah gitu kan. Kalau ada udah lewat. Biasanya kalau orang panik kan ketika merasakan sensasi gitu kan, dia langsung kaget, apa nih? Nah, itu kan bedanya saya mungkin dengan teman-teman, dengan saya itu cuma begitu doang gitu kan. Banyak saya teman-teman sensasi, kadang-kadang kita makan salah langsung begah gitu kan, naik ke sini. Itu yang wajar kalau salah makan gitu kan. Kayak sekarang nih, kemarin tuh saya belum sarapan, baru makan saya jam berapa, jam 12 gitu kan. Kemarin kegiatan di Serang, pulang jam 6 jam 6 malam saya gitu kan. Akhirnya nggak sempat bikin video lagi, akhirnya ya ngantuk malam tidur. Seperti itu terus. Nah sekarang saya bikin video, kebetulan pulangnya lumayan agak sore gitu kan, makanya sempetin di rumah aja, karena kan saya dianterin gitu kan sama teman-teman bawa mobil dari Serangnya ke sini, dianterin gitu kan pakai mobil. Ya, jadi itu teman-teman, kalau misalnya bertanya teman udah sembuh belum, jawabannya saya juga nggak tahu gitu kan. Yang penting intinya gini teman-teman, saya sudah nggak mau memikirkan hal itu, nggak mau memikirkan hal seperti itu lagi. Adapun sensasi ya saya nikmati aja, saya jalani aja. Ya katanya Kang masih minum obat, ya kalau misalkan nggak mau masih minum, ketika saya membutuhkan saya minum gitu kan. Ketika saya membutuhkan obat itu maka saya minum, tetapi ketika saya tidak membutuhkan ya saya jauhin gitu kan. Terus Bang masih suka minum herbal? Suka. 2, 3 hari sekali saya minum herbal gitu kan. Saya kadang juga minum jamu kunyit yang setiap pagi yang 3.000 itu gitu kan. Sering kan di video sebelumnya gitu kan di channel saya. Nah makanya dari itu buat teman-teman gitu kan, kalau misalnya bertanya seperti itu, tinggal menyimpulkan sendiri saya sudah sembuh atau belum. Ya karena memang saya merasakan kadang ya ada angin yang besar, saya tidak pakai jaket atau misalkan hanya pakai kaos tipis aja gitu atau pakai kaos dalam aja, itu teman-teman langsung perut gak nyaman banget, kayak apa ya, beringkel gitu di dalamnya, karena memang saya butuh jaket gitu kan. Tapi kalau misalkan angin gede gitu atau misalkan kayak semalam nih, saya semalam kan begadang ngadir kiai cuma pakai pakai baju koko tipis gitu kan, akhirnya biasa lah masuk angin, kerokan gitu kan. Setiap butuh ya saya kerokin gitu kan. Nah jadi buat teman-teman jangan patah semangat, intinya saya pun masih merasakan sensasi gitu kan, saya pun masih merasakan sensasi, cuma saya nggak mau kalah dengan sensasi itu. Nah itu intinya buat teman-teman, semangat ya, pokoknya saya yakin teman-teman bisa menikmati ini semua gitu kan. Oke, salam sembuh dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.